Halo semuanya, selamat datang di Pembelajar Official. Kali ini kita akan mengulas materi tentang bilangan. Dalam mengerjakan soal-soal matematika, ada beberapa kelompok bilangan yang sering digunakan. Antara lain, bilangan asli, bilangan cacah, bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan prima, dan bilangan bulat. Yang pertama, bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan yang terdiri dari bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya, bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang ketiga adalah bilangan ganjil. Yang ganjil adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2. Contohnya 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah bilangan genap. Bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2, yaitu 0, 2, 4, 6, dan seterusnya. Bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Selanjutnya adalah bilangan bulat. Bilangan bulat ada bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Bilangan bulat negatif dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Bilangan bulat positif itu sama dengan bilangan asli, dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Ada beberapa sifat penjumlahan, perkalian, dan pengurangan, dan pembagian. Yang pertama adalah komutatif. Komutatif adalah sifat tidak berpengaruhnya urutan terhadap hasil penjumlahan dan perkalian. Misalnya 1 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 1. A tambah B tambah C sama dengan C ditambah B ditambah A. 1 dikali 3 sama dengan 3 dikali 1. A dikali B dikali C sama dengan C dikali B dikali A. Yang kedua adalah sifat asosiatif. Sifat asosiatif adalah sifat pengelompokan yang tidak berpengaruh pada hasil penjumlahan dan perkalian. Contohnya dalam kurung 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 1 ditambah dalam kurung 2 ditambah 3. Dan dalam kurung 1 dikali 2 dikali 3 sama dengan 1 dikali dalam kurung 2 dikali 3. Yang ketiga adalah sifat distributif. Distributif adalah sifat pengelompokan. Contohnya A ditambah dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A ditambah B ditambah C. Dan A dikali dalam kurung B dikali C sama dengan dalam kurung A dikali B dikali C. Tapi sifat ini tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian karena A dikurang dalam kurung B minus C tidak sama dengan dalam kurung A dikurang B dikurang C, dan A dibagi B dibagi C tidak sama dengan dalam kurung A dibagi B dibagi C. Yang selanjutnya adalah identitas penjumlahan. Identitas penjumlahan adalah angka 0. Semua bilangan bila ditambah dengan 0 akan tetap bernilai sama dengan bilangan itu sendiri. Yang selanjutnya adalah identitas perkalian adalah angka 1 karena semua bilangan yang dikalikan dengan angka 1 akan tetap bernilai sama dengan bilangan itu sendiri. Contohnya 9 dikali 1 sama dengan 9. Dan A dikali 1 sama dengan A. Yang selanjutnya adalah inversi jumlah. Inversi jumlah adalah lawan dari bilangan.
Bila bilangan ditambah dengan lawannya, maka jumlahnya adalah 0. Contohnya, 3 ditambah dalam kurung minus 3 sama dengan 0. Yang selanjutnya adalah inversi perkalian. Inversi perkalian adalah kebalikan dari bilangan. Kebalikan angka 2 adalah 1/2 dan kebalikan 3 adalah 1/3. Bila sebuah bilangan dikalikan dengan kebalikannya, maka hasilnya adalah 1. Contohnya 3 dikali 1/3 sama dengan 1. Yang selanjutnya adalah perpangkatan. Perpangkatan adalah perkalian suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri sebanyak pangkatnya. Contohnya 2 pangkat 3 yaitu 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Ada beberapa hal penting dalam sifat perkalian dan pembagian yang kalian harus ingat, yaitu positif dikali positif sama dengan positif, dan positif dibagi positif sama dengan positif, positif dikali negatif sama dengan negatif, dan positif dibagi negatif sama dengan negatif, negatif dikali positif sama dengan negatif, dan negatif dibagi positif sama dengan negatif, negatif dikali negatif sama dengan positif, dan negatif dibagi negatif sama dengan positif. Contoh soal ini 2 dikali 4 sama dengan 8, negatif 3 dikali 2 sama dengan negatif 6, 4 dikali negatif 3 sama dengan negatif 12, negatif 5 dikali negatif 5 sama dengan 25. Itulah penerapan dari sifat perkalian dan pembagian tadi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Semoga kalian bisa mengerti